Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan update informasi urutan peluang kelulusan bagi sahabat-sahabat P3K 2023 maupun informasi seputar reformulasi P3K teknis 2022. Berikut ulasan lengkapnya. Perlu dicatat ya sahabat-sahabat, untuk sahabat-sahabat yang berkomentar akan kita jawab. Jika darurat kita jawab langsung di chat, namun jika tidak terlalu urgent ya sahabat-sahabat, akan kita bahas atau ulas secara detail di dalam video setelah selang 1 hari atau di malam hari seperti ini ya sahabat-sahabat. Yang baru saja komentar ada sahabat itu Agus Effendi. Saya nakes dari RSUD Pringsewu, bekerja ada 15 tahun, umur 49 tas. Kemarin kalah rankingan, apa saya masuk prioritas? Jenengan masuknya di pelamar khusus atau umum? Ini perlu diperjelas ya sahabatku Agus Effendi. Dari sahabat user, tahun kemarin dapat nilai tertinggi tapi digeser sama yang nilai rendah karena dapat afirmasi. Tahun ini siapa yang menjamin masih bisa dapat nilai tinggi? Mudah-mudahan bisa lulus ya. Dari sahabat itu Andang Triwidiantoro, berikan afirmasi masa kerja tanpa afirmasi yang lain supaya adil bagi sudah mengabdi lama. Tolong sampaikan Pak Admin. Kasihan bertahun-tahun kerja gaji kecil kok disuruh seleksi dan tes terus. Honor yang sudah lama berjasa memikirkan bagaimana kewajiban dan tugasnya dapat dipenuhi untuk semua siswanya, bukan mementingkan tes terus. Ini betul sekali Bang. Mari bantu untuk ya Bang, untuk diviralkan ya, ataupun channelnya ini tambah besar agar nanti cepat untuk segera direspon oleh pemerintah. Dengan catatan paling enggak ya 100.000 200.000 subscriber ya sahabat-sahabat. Dari sahabatku Arisetia, mohon dikoreksi Pak, nilai passing grade 225, nilai cat BKN 215. Berapa minimal nilai untuk SKTT MP untuk mencapai passing grade? Terima kasih. Untuk SKTT ya sahabat-sahabat, ini saya langsung tak balas ya, karena SKTT ini penghitungannya antara 60-40 lah informasi yang kita dapat. Namun kita buat yang 50-50 saja ya sahabat-sahabat, karena memang aturan resmi dari Kemenak itu belum muncul, hanya sepilnya saja 60% ya. Jadi 40% dari ini kita hitung memakai ini ya, 40% banding 60%. Mohon maaf ini agak lama ya nanti videonya karena kita nulis ini ya. Jadi kita hitung 40%, jadi 40% dari 215. Kita hitung dulu ya sahabat-sahabat. Jadi 40% dari 215. Berapa sih untuk ini ya perhitungannya? Sengaja saya tidak memakai Excel ya sahabat-sahabat, biar nanti untuk komentarnya tidak tertutup. Ini 86. Berarti asumsinya di sini sahabat-sahabat, saya 225 dikurangi 86 itu sama dengan berapa ini? 225 kurangi 86, 139. Untuk menghitungnya 139 itu kan 60% ya sahabat-sahabat, 60%. 60%-nya 139, berarti 100%-nya berapa, kan seperti itu. 60% sama dengan 139. Jadi 100% sama dengan 139 dibagi 60 dikali 100. 139 dibagi 60 dikali 100. Sama dengan 232. Jadi minimal dapat nilai 232. Selanjutnya dari sahabatku Zaki Sekar. Jadi gini, aturan yang sangat membingungkan, fungsi uji kompetensi atau tes untuk itu adalah mencari yang kompeten. Misalnya ada satu formasi yang dibutuhkan yang melamar lebih dari satu, maka siapa yang terbaik, yang ranking itulah yang menjadi most kompeten. Pertanyaan peringkat terbaik itu yang seperti apa, terus apa gunanya diadakan ujian atau tes? Ini kan syaratnya memang seperti itu, harus ujian ada tes.
Terbaik di sini adalah diurutkan dari TK2, dari yang terbaik sampai yang paling rendah. Setelah itu non ASN, seperti itu sahabat-sahabat. Sudah kita bagian juga. Mau nanya kalau misalnya Puskesmas enggak ada K2 tapi dari PKMB ikut di Puskesmas A ada K2-nya. Rankingannya gimana? Apa nilai tertinggi atau K2 disebut prioritaskan sedangkan K2 berasal dari PKMB ikut P3K PKMA, gimana caranya Pak? Tetap yang diutamakan K2. Untuk masalah Puskesmas A, Puskesmas B kan semuanya masuk dalam satu instansi yaitu Kementerian Kesehatan. Jadi yang masuk adalah THK2. Dari sahabat itu pancen bertanya, jika formasi masih di satu pemerintahan kota, misalnya RS dan Puskesmas yang di Puskesmas masuk di formasi khusus tapi mendaftar di RS, rankingannya bagaimana Pak? Apa diurutkan sesuai nilai atau diutamakan yang di RS? Mohon penjelasannya. Di ranking dari nilai terbaik ya sahabat-sahabat, seperti itu. Tidak adil kalau tidak ada afirmasi bagi yang 10 tahun ke atas mengabdi. Viral kan bos? Dari sahabat Reza Visa, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Nonasen Damkar Kota Jambi. Dinas saya tidak membuka umum khusus tamatan SMA tapi tamatan S1 dan 3 ada umum. Nah masalahnya kenapa K2 dari dinas luar Damkar bisa melamar di khusus SMA? Bukannya K2 melamar yang tidak relevan akan menjadi umum, dan apabila memaksakan diri K2 tetap melamar di khusus padahal tidak relevan akan tetap diterima. Mohon penjelasannya karena formasi kami 90 anggota non ASN 133 dan K2-nya Damkar 0. Gini ya sahabat-sahabat, ini terlepas dari siapa yang K2 atau non ASN, seandainya di situ kok tidak relevan, bahkan besok menerima SK pun bisa digagalkan. Seperti itu ya resikonya. Dan itu fakta ya sahabat-sahabat, sudah terjadi. Selanjutnya dari sahabatku ini, Marius Klau, selamat malam. Ini mohon untuk pertanyaan dipercepat saja ya, intinya saja sahabat-sahabat biar mudah. Khusus dibutuhkan 7 orang tapi yang melamar hanya 2 tapi beda Puskesmas. Yang sama sendiri Puskesmas saya sendiri, mau tanya apa saya bisa lulus PTA ini dengan nilai 31 karena saya sendiri yang melamar. Kalau melamar sendiri khusus bisa lulus. Kalau tidak dilihat dari lama mengabdi, ngapain diminta reward pekerjaan? Kasihan yang lama mengabdi kalah dari yang baru mengabdi. Kan syaratnya jelas ya di Permenpan. Apa ada afirmasi untuk Kemenak? Belum ada. Bang, kalau diberlakukan perankingan untuk formasi umum karena tidak ada yang PG, perankingan itu dilakukan misalnya semua pelamar ahli pertama perencanaan dari semua dinas di sebuah kabupaten, atau pelamar ahli pertama perencanaan dari satu dinas saja yang Bang untuk perankingannya. Di ranking dulu per dinasnya ya, atau per formasi seperti itu ya sahabat. Lucunya banyak yang ikut bahkan sampai ratusan, jangan formasi hanya 2. Kalau TK2-nya sudah 5 orang pasti yang non ASN-nya bisa gigit jari meski nilainya tinggi. Ya kan faktanya gitu. Udah jelas. Ini pertanyaannya sama ya. Saya bertanya Bang, soal pelamar khusus saya ranking 2 tempat saya melamar tapi yang diterima hanya 1 orang. Kebetulan formasi tempat saya masih melamar tidak ada yang melamar kosong. Apabila saya mengisi kosongan formasi tersebut ya, atau diambil dari pelamar lain, saya juga lipat bagaimana biasanya. Yang diutamakan ya ini tadi, jenengan ya. Bang, di instansi aku ada TK tapi jabatan punya pertanian baru 3 sampai 5 tahun karena sebelumnya TK sebagai tenaga admin. Nilai ujian mereka di bawah dan termasuk 6 besar. Selama dia masuknya adalah TK2 di database BKN, maka dia yang diutamakan. Ini contoh ironis Bang, seharusnya dari awal aturan diperketat aja informasi khusus mengikuti K2 biar kami yang non ASN tidak buang-buang biaya ikut. Kami formasi aspirasi hanya menerima 2 formasi sedangkan pendaftar ratusan. Pendaftaran yang sudah ada K2 sudah bisa dipastikan non K2 tidak harapan untuk lulus nilai maksimal. Betul sekali. Faktanya seperti itu ya sahabatku. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat. Mohon maaf untuk komentar-komentar yang belum bisa jawab, sudah kita jawab secara langsung ya. Dan untuk informasi selanjutnya adalah terkait dengan kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang nantinya belum lulus di PPK 2023. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau informasi terus di ASN News. See you next video.